Bab 5 Fantasi 1. Gadis yang ketinggalan zaman dan lahirnya seorang desainer cosplay. Lady Gladys hanya termenung di sudut jendela ruang rumahnya. Pikirannya menerawang jauh. Kadang terlintas sosok bayangan seseorang dari dunia lain. Tapi seketika bangunan itu buyar ketika Reka datang menghampiri. "Hey Ran, jalan-jalan yuk. Anak-anak udah siap tuh." Lady Gladys menatap ke ibunya. Helen memberikan izin. "Iya sayang, jalan-jalan sama teman-teman kamu. Kamu tidak bosan di rumah saja?" Lady Gladys mengangguk dan bersiap-siap pergi dengan teman-teman. Asia mengusulkan untuk pergi ke mall. Yang lain pun setuju. Akhirnya mereka berempat berangkat menuju salah satu mall yang ada di kota itu. Lady Gladys tampak asing di tempat itu. Dia melihat ke sana ke sini seperti orang yang baru pertama kali mengunjungi mall. Teman-temannya merasa keheranan dengan tingkah laku Lady Gladys yang seperti orang puding. Setelah berjalan-jalan, mereka memutuskan untuk sekedar minum-minum dan mencicipi beberapa makanan ringan di sebuah kafe. Tak lama berselang, Shane datang menghampiri mereka berempat. Melihat Shane datang, ketiga sahabat Lady Gladys meninggalkan mereka untuk berduaan. "Apa kabar, Tiran? Aku pesankan kue kesukaan kamu ya. Ini cheesecake favorit kamu." Shane membawakan pesanan kue kesukaan Tiran. Lady Gladys tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia pun mencoba, tapi biasa-biasa saja. Lady Gladys hanya mencicipinya saja. Lalu Lady Gladys menunjuk satu macam kue yang sedang dimakan tamu kafe yang duduk di sebelahnya. "Kamu mau?" tanya Shane. Lady Gladys mengangguk. Shane memesan lagi kue yang diinginkan Lady Gladys. Sebelumnya, Kiran justru tidak menyukai rasa manis, tapi ketika Lady Gladys menghabiskan kuenya, Shane keheranan. "Dulu kamu paling anti makan coklat, katanya takut gemuk." Meskipun obrolan mereka satu arah, tapi Shane tetap bahagia. Baginya, Kiran yang sekarang tidak bisa merubah rasa cintanya padanya. Lady Gladys bicara hanya jika ditanya saja. Selebihnya dia banyak diam. Dia masih menyesuaikan diri dengan dunianya yang sekarang. Walaupun tak terasa, hari sudah menjelang malam. Akhirnya mereka semua pulang. Panjang jalan, Lady Gladys terus memandang ke arah luar jendelanya. Dilihatnya ke arah sebuah jalanan yang penuh dengan anak-anak muda berbaju unik. Rupanya di salah satu jalan itu sedang ada acara anak-anak muda yang mengekspresikan diri melalui fashion. Lady Gladys meminta Shane untuk menghentikan mobil dan memintanya untuk turun dan melihat-lihat. Betapa antusiasnya Lady Gladys melihat berbagai macam cosplay yang ditunjukkan di acara tersebut. Hingga tiba di rumah, dia langsung menceritakannya kepada Helen. Melihat anaknya seantusias itu, Helen tersenyum. Betapa bahagianya Helen melihat anaknya kini memiliki minat ke suatu hal, tidak hanya diam saja sendirian dan melamun. Lady Gladys mengguratkan pensilnya di selembar kertas yang awalnya putih bersih. Kini tampak sebuah gambar desain busana unik. Di bawah alam sadarnya, dia menggambarkan pakaian-pakaian para lady. "Mama, bisakah Mama membuatkan aku baju seperti ini?" Helen melihat gambar Lady Gladys. Betapa terkejutnya Helen mengetahui anaknya bisa mendesain pakaian-pakaian yang tampak unik ini. "Tentu saja, Mama ada kenalan yang bisa jahit baju. Nanti kita pergi ke toko kain ya. Kamu bisa pilih kain yang sesuai dengan desain baju kamu." Mendengarnya, Lady Gladys terlihat girang. Dia memeluk Helen dan tak sabar untuk pergi berbelanja kain-kain. Tidak membutuhkan waktu lama. Pakaian yang khusus Lady Gladys rancang akhirnya selesai. Lady Gladys memakainya dan tersenyum di depan cermin. Ketiga sahabatnya yang saat itu sedang berada di rumah Lady Gladys sangat takjub ketika melihat Lady Gladys mengenakan pakaian yang dia rancang sendiri. "Wah, gue rasa lu ada bakat deh, Kir, jadi desainer. Keren banget cosplay lu," kata Reka. Mesya pun menanggapi. "Gue mau dong dibikinin baju cosplay, Kir." Tak kalah dengan Fanny. "Gue juga dong, masa kalian doang, gue juga mau dong." Mereka berempat tertawa keseruan. Ternyata selain mendesain pakaian untuk ketiga sahabatnya, Lady Gladys juga mendesain pakaian untuk Shane. Ternyata sedikit demi sedikit Lady Gladys mulai membuka perasaannya untuk Shane. Semua karena perhatian dan kasih sayang yang Shane berikan. Dengan pertemuan yang sering mereka lakukan, akhirnya mereka menjadi dekat kembali. Saatnya fitting. Jahitan baju untuk ketiga sahabat dan Shane sudah selesai. Reka, Mesya, dan Fanny mencoba pakaian mereka dan tentu saja mereka langsung foto-foto dan men-share-nya ke sosial media mereka.
Dan ketika Shane mencoba pakaiannya, dia agak canggung karena pakaian yang didesain Lady Gladys seperti pakaian dari fantasi lain. Melihat ketiga temannya merasakan antusias dengan pakaian yang mereka kenakan, Lady Gladys merasa sangat senang. Tapi ketika Shane memperlihatkan dirinya menggunakan pakaian desain Lady Gladys tampak terdiam menatapnya. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit, seperti terbayang-bayang sosok Shane hadir di benaknya, sehingga membuat Lady Gladys tak bisa menahannya dan tak sadar. Melihat hal tersebut, Lady Gladys langsung dibawa masuk ke dalam kamar dan dibaringkan di tempat itu. Helen datang dan hendak membawa Lady Gladys menuju rumah sakit. Tapi Lady Gladys membuka matanya dan dia tersadarkan. Dia melihat ke sekitar dan dia mencari Shane. Setelah Shane mendekati, Lady Gladys lalu memeluk erat Shane. Sekarang aku tahu Shane. Mendengar Lady Gladys mengatakan hal itu, semua kebingungan. Apa maksudnya? Ternyata ketika Lady Gladys jatuh pingsan, di dalam mimpinya dia melihat sosok Shane. Meskipun dia tidak mengingat dunianya, tapi perasaan untuk Shane dia kenali. Hingga ketika terbangun tersadarkan, dia hanya ingin memeluk Shane. Helen dan teman-temannya meninggalkan Lady Gladys berdua dengan Shane di meja makan. Lady Gladys sedang meminum susu coklatnya yang hangat untuk sekedar memberikan kesegaran pada tubuhnya. Di selang kehangatan itu, Lady Gladys berkata kepada Shane, "Aku tidak ingat bagaimana dulu kamu dan aku, tapi aku ingat perasaanku untuk kamu, Shane. Kamu benar, kita sepasang kekasih, aku sayang kamu, Shane." Shane pun juga mendengarkannya, dikecupnya kening kekasihnya itu, dan Lady Gladys kini yakin dengan perasaannya jika Shane lah cintanya. Shane merasa paras yang sama dengan Shane. Shane pun lega mendengarnya, dikecupnya kening kekasihnya itu, dan Lady Gladys kini yakin dengan perasaannya jika Shane lah cintanya. Shane memiliki paras yang sama dengan Shane, hanya saja mereka berasal dari dua fantasi yang berbeda. Gila, lihat deh, like gue, baru sebentar udah 1000-an yang like, kata Mesya kepada teman-temannya. Ternyata unggahan foto-foto mereka bertiga menggunakan pakaian desain Lady Gladys banyak yang menyukai. Sejak saat itu, Lady Gladys lebih banyak mendesain baju-baju. Hari-harinya dipenuhi dengan karya-karya. Bahkan sekarang dirinya juga mulai sibuk belajar menjahit. Dia membuat karya-karyanya sendiri. Dan dengan bantuan teman-temannya, Lady Gladys mulai memasarkan karya-karyanya. Dan di sebagian komunitasnya banyak yang mengagumi. Dan akhirnya memesan baju desain Lady Gladys, hingga akhirnya Lady Gladys menjadi terkenal di suatu komunitas dan mulai menjadikan karyanya itu sebagai pundi-pundi penghasilan untuknya. Sosok yang dahulu tomboy, menyukai seni bela diri dan motorsportnya kini seperti berubah sebaliknya. Kiran yang dulu kini menjadi Lady Gladys yang feminin dan kegemarannya pun berubah, tapi semua tidak mengindahkannya karena kebahagiaan Lady Gladys yang mereka utamakan. Tak jadi masalah Kiran sekarang dan yang dulu, karena yang tidak berubah adalah rasa kasih sayang dari orang-orang sekitarnya dan rasa yang Lady Gladys berikan untuk orang-orang di sekelilingnya. Waktu berjalan cukup cepat, tak terasa bisnis yang digeluti semakin berkembang. Dibantu teman-temannya, usaha yang digeluti Lady Gladys semakin besar. Begitu pula Shane, yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Kini dia sudah wisuda. Sudah saatnya Shane melanjutkan usaha ayahnya. Shane belajar menjadi seorang pengusaha menggantikan ayahnya. Kini Shane bukan lagi seorang pemuda, kini dia seorang pria. Sebagai seorang pria tentu saja satu hal yang diinginkannya, ya seorang pendamping, dan Lady Gladys adalah pilihannya. Maka di suatu kesempatan, Shane berencana untuk mengikrarkan sesuatu. Tepatnya ketika nanti di saat acara ulang tahun Lady Gladys.